Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya IKD Aditya Rimbawa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rancangan percobaan dengan metode rancangan acak lengkap, di mana terdapat uji ANOVA, kemudian BNP, kemudian jujur tuki, dan analisis Duncan. Tapi sebelum masuk ke perhitungan atau analisis, kita terlebih dahulu harus mendapatkan sebuah data. Di mana data yang saya dapatkan kali ini yaitu saya dapatkan dari internet, yaitu pengaruh lama waktu atau T fermentasi terhadap kadar bioetanol dari pati ubi jalar kuning, di mana perlakuan yaitu lama fermentasi dengan 5 taraf, ada 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan 7 hari. Untuk jumlah pengulangan yaitu 3 kali. Oke, step selanjutnya kita akan menentukan jumlah dan juga nilai rata-rata dari data yang tadi. Untuk rumus jumlah yaitu kita masukkan sum, dan kita drag ketiga data tadi dengan kurung tutup dan tekan enter. Kemudian di rata-rata sama dengan, dan average, drag kembali 3 data tadi, kemudian kurung tutup, tekan enter. Maka sudah kita dapatkan data dari jumlah dan juga rata-rata. Selanjutnya untuk mempercepat proses perhitungan, caranya yaitu kita blok 2 data tadi, kemudian kita klik sampai muncul icon tambah, kemudian kita drag sampai perlakuan yang terakhir yaitu T5 yang lepas, dan maka akan muncul nilai dari jumlah dan juga rata-rata. Selanjutnya kita akan menentukan total kuadrat dari setiap pengulangan. Caranya yaitu sama, kita masukkan rumus sum, dan kita drag data yang akan kita hitung, kemudian kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari total kuadrat pengulangan 1. Kemudian di rata-rata kita masukkan sama yaitu average. Kemudian kita drag kembali data yang akan kita hitung dan kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari total kuadrat dan rata-rata untuk ulangan 1. Untuk cara cepatnya yaitu kita drag kembali 2 data yang kita hitung tadi, dan kita klik sampai icon tambah muncul, kemudian kita drag sampai ujung hingga rata-rata dan lepas, maka akan muncul nilai dari total kuadrat dan juga rata-rata pengulangan. Oke, selanjutnya kita akan menuju atau melakukan analisis dan juga perhitungan. Tapi sebelum masuk ke perhitungan, kita terlebih dahulu memastikan pada laptop kita terdapat menu data analisis yang berada di menu data, kemudian berada di pojok kanan atas. Untuk teman-teman yang belum terinstall menu data analisis yang ini, caranya untuk menginstal yaitu kita klik file, kemudian kita pilih menu option, kemudian kita pilih menu add-ins, kemudian kita klik go, dan kita centang menu analisis toolpack dan juga analisis toolpack VBA, kemudian kita klik OK, dan pada menu data saudara-saudara akan muncul menu data analisis. Oke, selanjutnya jika sudah terdapat data analisis, kita klik terlebih dahulu data analisis, kemudian kita pilih ANOVA single factor, dan OK, dan akan muncul format seperti ini, dimana untuk input range kita masukkan data perlakuan dan juga pengulangan. Oke, kemudian kita di group by kita pilih yang rows, dan untuk di labels inverse column kita centang, dan untuk alpha yaitu 0,05. Untuk output option kita pilih yang output range. Output range ini adalah tempat dimana kita akan menaruh hasil dari ANOVA single factor. Kemudian untuk di output range kita masukkan di sini, dan klik OK, dan klik OK, maka akan muncul seperti gambar pada layar. Oke, jika sudah
terlihat dari nilai ANOVA single vektornya. Kemudian kita akan melihat dari tabel ANOVA yang ini. Dan untuk di source of variation kita akan ubah menjadi sumber keragaman. Kemudian untuk di SS kita ganti menjadi JK. Kemudian untuk di DF kita ganti menjadi DB. Untuk di MS kita ubah menjadi KT. Untuk di F kita ubah menjadi F hitung. Dan untuk di F grid ini kita ubah menjadi F tabel 5%. Kemudian di bawah dari kolom sumber keragaman untuk yang between groups kita ubah menjadi nama perlakuan. Kemudian untuk di between groups kita ubah menjadi galat. Setelah itu dalam Excel ini kita juga bisa menganalisis atau melakukan perhitungan dengan rumus-rumus yang sudah disediakan pada mini Excel. Oke, sebelum kita melakukan analisis ataupun perhitungan menggunakan tabel ANOVA, sebelum itu kita harus menentukan nilai dari faktor koreksi. Cara untuk menentukan nilai dari faktor koreksi yaitu kita ketik sama dengan, kemudian kita masukkan atau input jumlah, kemudian kita pangkat 2, kemudian kita masukkan per, kemudian kita masukkan rumus count A, kemudian masukkan nilai dari keseluruhan ulangan dari C9 sampai dengan E13, kemudian kurung tutup dan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari faktor koreksi. Setelah kita dapatkan nilai dari faktor koreksi, kita bisa melanjutkan ke tabel ANOVA dengan menggunakan rumus-rumus dari Microsoft Excel. Yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menentukan nilai dari JK total. Caranya yaitu kita masukkan rumus Chomsky, kemudian kita masukkan keseluruhan ulangan yang ini, kemudian kurung tutup, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian kita tekan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari JK total yang sama dengan saat tadi kita menggunakan data analisis. Selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan pada JK perlakuan. Caranya yaitu kita masukkan rumus Chomsky, kemudian kita masukkan jumlah keseluruhan yaitu yang ini. Oke, kurung tutup, kemudian per count A, kita masukkan jumlah ulangan yaitu 1, 2, 3, kemudian kurung tutup, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi, kemudian kita tekan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari JK perlakuan yang sama dengan tadi kita menggunakan data analisis. Selanjutnya kita akan menentukan JK galat. Cara untuk menentukan JK galat adalah sama dengan kemudian JK total dikurangi dengan JK perlakuan, kemudian kita tekan enter, maka hasilnya sama dengan tabel di atas. Selanjutnya kita akan menentukan DB perlakuan galat dan juga DB total. Caranya yaitu kita akan menentukan DB perlakuan terlebih dahulu. Kita masukkan rumus yaitu count A, kemudian kita masukkan perlakuannya yaitu 5 yang ini, kemudian kita kurung tutup, kemudian kurangi 1, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 4. Selanjutnya kita menentukan DB total. Caranya yaitu count A, kemudian kita pilih keseluruhan ulangan, nilai dari C9 sampai dengan E13, dengan kurung tutup dikurangi 1. Oke, maka nilainya 14. Kemudian untuk menentukan DB galat, caranya yaitu kita misalkan rumus dan DB total dikurangi dengan DB perlakuan, dan enter. Nah, untuk DB galatnya sudah kita dapatkan nilainya yaitu 10. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari KT perlakuan dan KT galat. Caranya yaitu kita
rumusnya yaitu sama dengan jika perlakuan dibagi dengan dB perlakuan, dan enter. Kita dapatkan hasilnya yaitu juga sama dengan tabel yang di atas. Dan KT galat juga kita tentukan nilainya dengan cara JK galat dibagi dengan dB galat, dan enter. Maka sudah kita dapatkan nilainya. Untuk F hitung caranya yaitu sama dengan KT perlakuan yang ini dibagi dengan KT galat, dan enter. Sudah kita dapatkan nilainya. Untuk signifikan yang ini kita hitung nanti setelah kita mendapatkan F tabel 5% dan juga F tabel 1%. Untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan F tabel 5% terlebih dahulu. Caranya yaitu kita masukkan sama dengan, kemudian kita masukkan rumus F inverse yang ini, kemudian kita masukkan 0,05 titik koma dB perlakuan, titik koma dB galat, kemudian kurung tutup, dan enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari F tabel 5%. Selanjutnya kita akan menentukan F tabel 1%. Caranya hampir sama, tapi kita yang membedakan yaitu 1% dan juga 5%. Caranya sama dengan F inverse 0,01 titik koma dB perlakuan, titik koma dB galat, kurung tutup, enter. Maka sudah kita dapatkan nilai dari F tabel 1%. Nah, untuk menentukan signifikan ini kita masukkan rumus yaitu sama dengan if yaitu F itu lebih kecil dari F tabel 5%, titik koma kita masukkan tanda petik NS, kemudian titik koma if F itu lebih kecil dari F tabel 1%, titik koma tanda petik bintang 1, kemudian titik koma bintang 2, kemudian kurung tutup. Untuk kurung tutup harus diperhatikan agar ketika kita makan enter nantinya hasil yang didapatkan itu muncul dan kita tekan enter. Nah, di stick ini muncul 2 bintang, dimana artinya dari tabel ANOVA ini berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan atau melaksanakan perhitungan uji lanjut, yaitu ada 3 metode menganalisis atau perhitungan dalam rancangan percobaan nilai lengkap, yaitu BNT, kemudian ada BNJ, dan ada yang terakhir yaitu ada Duncan. Oke, yang pertama kita akan menentukan dengan metode BNT. Caranya untuk menentukan BNT ini adalah dengan rumus kita masukkan sama dengan T inverse. Oke, kemudian kita masukkan 0,05, kemudian kita bagi 2, kemudian titik koma kita masukkan dB galat 10, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita kali dengan SQRT, kemudian kita SQRT ini kita 2 dikali dengan KT galat ini dibagi dengan count A, dimana yang di count A ini kita masukkan jumlah pengulangan yaitu 3, dan kurung tutup, dan kita tekan enter.
enter. Oke, sudah kita dapatkan nilai dari BNT yaitu 2,736409326. Oke, selanjutnya kita untuk mendapatkan nilai dari BNT kita harus melewati uji notasi, di mana dalam uji notasi ini kita melaksanakan perhitungan selisih. Sebelum itu kita harus masukkan perlakuan dan juga nilai dari rata-rata. Kita masukkan terlebih dahulu, kita copy saja, copy. Kemudian untuk rata-rata juga kita copy. Oke, copy, kemudian kita paste. Kita masukkan ini saja. Oke, kita taruh di tengah supaya lebih enak untuk dipandang. Oke, untuk di BNT ini untuk perlakuan dan juga rata kita urutkan dari cara besar menuju yang terkecil. Caranya yaitu kita blok dulu nilai perlakuan dan juga rata-ratanya keseluruhan, kemudian kita pilih menu data, kemudian kita sort, dan kita sort by rata dari besar ke kecil, dan oke. Oke, sudah kita dapatkan nilai dari terbesar menuju yang terkecil. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan perhitungan, di mana kita akan hitung dari selisih antar data. Yang akan kita lakukan yang pertama yaitu kita kurangkan ini dikurang dengan data di bawahnya, karena ini memang ini kita akan gunakan seterusnya, maka di data ini kita tambahkan dolar dikurangi dengan data di bawahnya dan enter. Oke, sudah saya dapatkan yaitu 3,51. Selanjutnya dari nilai yang tadi ini 3,51 apakah lebih besar daripada nilai dari BNT? Jika masih di atas nilai dari BNT, kita masukkan bintang. Jika di bawah BNT, kita masukkan NS. Nah, jika ini memang sudah di atas, otomatis ke bawahnya pasti lebih besar daripada nilai BNT. Oke, selanjutnya yaitu kita akan lakukan sama 7,14 sama dengan 7,14, karena ini kita akan gunakan terus, kita tambahkan simbol $, dikurangi dengan data di bawahnya dan enter. Maka sudah kita dapatkan nilainya, namun nilai dari data ini lebih kecil daripada nilai BNT, maka dari itu kita tambahkan simbol NS. Oke, mohon maaf, kita rata tengah dulu. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi apakah nilai selanjutnya lebih besar daripada BNT. Dan lebih besar, jika lebih besar kita masukkan bintang, maka kita akan blok ke bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan 5,28 sama dengan 5,28 dolar dikurangi dengan 3,85 sama dengan di bawah dari BNT, artinya NS. Dan jika kita masukkan ternyata lebih kecil juga. Oke, kita copy terlebih dahulu nilai dari perlakuan dan juga rata, kita copy dan kita paste ke tabel bawahnya. Oke, untuk pembuktian ini kita urutkan datanya dari yang terkecil menuju yang terbesar. Caranya yaitu kita masukkan sort by rata,
kemudian dari kecil ke besar dan oke. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai dari rata-rata plus BNT dengan cara sama dengan rata-rata ditambah BNT, karena BNT nya akan dijadikan patokan, artinya kita harus tambahkan dengan simbol berat. Jadi F4 dan enter. Jadi selanjutnya kita harus tentukan apakah nilai dari yang kita hitung tadi lebih besar daripada nilai rata-rata. Jika lebih besar, kita akan tambahkan simbol A. Oke, A. Kemudian 5,98 lebih besar daripada 3,85 A. 5,98 lebih besar daripada 5,28, kemudian A. Oke, 5,98 lebih kecil daripada 7,14. Jika lebih kecil artinya kita tidak tambahkan simbol, dan kita masuk step selanjutnya, yaitu ke rata dan BNT yang kedua. Oke, 6,59 lebih besar daripada 3,85, artinya kita tambahkan AB. Dan 6,59 lebih besar daripada 5,28, tambahkan. Dan 6,59 lebih kecil daripada 7,14, artinya kita tidak dapat tambahkan simbol. Karena ini sama, kita masukkan hurufnya satu saja, yaitu B, itu B. Oke, selanjutnya kita drag kembali dan keluar muncul angka 8,02. 8,02 lebih besar daripada 5,28, kita tambahkan C. 8,02 lebih besar daripada 7,14, artinya kita tambahkan C. Dan 5,02 lebih kecil daripada 10,65, artinya tidak bisa kita tambahkan. Oke, kemudian kita input lagi. 9,88 lebih besar daripada C, lebih besar daripada 7,14, jadi kita tambahkan D. Dan 9,8 tidak lebih besar daripada 10,65, artinya tidak bisa kita tambahkan. Dan kita drag, ini kita masukkan kita atur ulang, yaitu A, B, BC, CD, CD. Oke, ini sama dengan yang ini notasinya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke BNG. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari BNG, tapi sebelum itu kita harus menentukan atau mengetahui nilai Q alpha dari BNG melalui tabel BNG. Dengan menggunakan dB galat 10 dan juga 0,05 dapat kita ketahui Q alfanya yaitu 4,65. Untuk SQRT yaitu kita masukkan rumus SQRT, kemudian KT galat dibagi kon A, kemudian kita masukkan jumlah pengulangan yaitu 3 kurung tutup dan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari SQRT. Kemudian jika kita ingin menemukan BNG, jadi kita lakukan pengalian Q alpha dengan SQRT, itu Q alpha dikali dengan SQRT sama dengan 2,416. Oke, kita masukkan ratanya terlebih dahulu. Untuk di BNG kita sama seperti BNT, kita urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Copy yang kita masukkan. Oke, selanjutnya sama dengan di BNT, kita akan lakukan selisih antar data, yaitu data yang di atas dengan data yang bawahnya, yaitu sama dengan ini. Karena ini akan kita jadikan angka kunci, artinya kita tambahkan dolar, dan dikurangi dengan 7,14, enter. Nah, jika hasil yang ini lebih besar daripada nilai dari BNG, artinya kita akan tambahkan simbol bintang di samping kanan.
Nah, jika di samping dan jika di nilai yang muncul ini di awalnya sudah lebih besar, artinya ke bawahnya juga akan lebih besar. Kemudian oke, yang selanjutnya yaitu 7,14 kita akan jadikan angka kunci yaitu R4 dikurangi dengan angka data di bawahnya dengan enter. Ternyata nilai yang keluar yaitu lebih kecil pada 3,41. Artinya kita tambahkan simbol NS. Oke, selanjutnya kita coba drag kembali dan ternyata lebih kecil kembali. Ini kita tambahkan NS. Oke, selanjutnya yaitu 3,490 lebih besar daripada BNJ, artinya kita tambahkan simbol bintang. Oke, begitu seterusnya, yaitu kita akan masukkan 5,28 sebagai angka kunci dikurangi dengan 3,85 dan enter. 143 ternyata lebih kecil daripada nilai dari BNJ, kita masukkan NS. Kemudian 2,4 lebih kecil daripada BNJ, kita masukkan NS. Begitu terusnya, dan yang terakhir yaitu 3,85 dikurangi dengan 3,24 yaitu 0,61 dan sudah pasti di bawah dari nilai BNJ. Oke, selanjutnya kita akan menentukan notasi dari tabel BNJ yang sudah kita analisis tadi. Untuk yang bintang tidak akan kita ganti warnanya menjadi warna biru. Ini kita A, ini A, ini NS, kita ubah warnanya menjadi warna biru. Oke, warna biru, sorry. Artinya ini B, maksud saya B, kemudian ini A, kemudian B, ini C, ini D. Ini B, D, ini BC, ini BCD, dan ini CD. Oke, sudah kita dapatkan anotasi dari nilai BNJ. Oke, di metode yang terakhir yaitu kita akan lakukan metode Duncan atau Duncan, yaitu kita terlebih dahulu mencari nilai dari SY. Cara dari mencari nilai SY yaitu SQRT, kita masukkan di KT Galat, oke, kemudian per kon A di kon A nya kita masukkan jumlah pengulangan yaitu 3, belum tutup, kemudian enter. Oke, dan enter, maka sudah kita dapatkan nilai dari SY. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari P, R, dan RP. Untuk menentukan nilai dari P, R, dan RP ini kita harus mengetahui melalui tabel critical values. Cara untuk menentukan critical values yaitu dengan persentase 0,05 dengan 5 KT Galat, kemudian dengan 5 pengulangan, dengan 5 perlakuan dan 10 KT Galat. Yaitu kita cari 5 pengulangan dengan 10 KT DB Galat, itu 3,151, 3,293, 3,376 dan 3,465. Angka-angka tersebut saya sudah lampirkan di samping, yaitu tinggal saya ketik. Oke, yaitu untuk P 2,345. Oke, selanjutnya untuk menentukan RP sama dengan, jadi ini R ini kita akan kali dengan SY
kita kali dengan SY, di mana SY akan dijadikan angka kunci ketika kita tambahkan simbol dolar. Enter, dan kita dapatkan hasil yang kita tinggal drag sampai dengan tabel yang terakhir. Kita rapat tengah dulu supaya lebih enak untuk dilihat. Selanjutnya kita akan menentukan tabel Duncan dengan memanfaatkan selisih antar data. Oke, selanjutnya saya copy dulu datanya. Oke, untuk di Duncan ini hampir sama dengan metode yang lain, artinya kita memanfaatkan selisih antar data 10,65 kita jadikan angka kunci, yaitu kita tambahkan simbol dolar jadi kita angka kunci dikurangi dengan 7,14 dan enter. Nah, jika hasil tadi lebih besar daripada nilai ini, maka kita akan tambahkan dengan simbol bintang. Nah, jika sudah di awal muncul simbol bintang, artinya ke bawahnya akan lebih besar daripada nilai dari RP. Dan enter. Selanjutnya yaitu 7,14 sebagai angka kunci dikurangi dengan 5,28. Enter. Ternyata 1,86 lebih kecil daripada nilai RP, artinya kita akan tambahkan simbol NS. Selanjutnya tambahkan yaitu 3,29, artinya ini lebih besar daripada nilai RP, artinya kita tambahkan simbol bintang. Sorry, 4 dikurangi, kita tambahkan simbol bintang, kita drag 2 dan kita drag sampai bawah. Oke, selanjutnya yaitu 5,28 kita jadikan angka kunci, kurangi dengan 3,85 dan enter. Ternyata lebih kecil daripada nilai RP, artinya ini kita tambahkan NS dan sudah pasti di bawahnya NS. Oke, selanjutnya yaitu 3,85 dikurangi 3,24 lebih kecil daripada nilai RP, artinya kita tambahkan simbol NS. Oke, untuk notasi hampir sama, kita tambahkan terlebih dahulu ini A. Jika tidak ada simbol NS, artinya tidak kita ubah menjadi warna biru. Jika simbol NS, kita tambahkan warna biru. B, C, D. Untuk A tidak ada halangan, artinya kita tambahkan simbol A. B, BC, ini BC, ini CD, ini CD. Oke, sudah kita dapatkan ketiga dari metode BNT, BNG, dan juga Duncan. Dari metode yang mana saja boleh dipakai, dikarenakan hasil dari notasi juga sama. Untuk di BNT notasinya AB, BC, CD, CD. Untuk di BNG AB, BC, CD, CD, dan di Duncan AB, BC, CD, CD. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang tidak mengenakan didengar. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.